Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajar Indonesia, kali ini kita sudah memasuki materi persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Ini menyambung tentang pembahasan logaritma yang sebelumnya. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini ada hukum-hukum tentang logaritma. Ini penting sekali, gitu ya, sebagai dasar untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan, gitu ya, persamaan dan pertidaksamaan. Oke. Saya tambahkan konsep untuk persamaan. Bila ada A logaritma fx, terus diminta sama dengan A logaritma gx, maaf nih gx, maka ada beberapa konsekuensi. Ya. Konsekuensi yang pertama namanya syarat. Syarat bahwa soal ini itu katakanlah memenuhi syarat matematika kalau fx itu harus lebih dari 0. Mengapa? Karena isi logaritma tidak bisa 0 dan negatif. Begitu pula gx harus dibatasi dengan syarat lebih dari 0. Gitu ya. Apabila x yang diperoleh dari persamaan ini menyebabkan fx atau gx atau keduanya kurang dari 0, berarti x tersebut tidak merupakan penyelesaiannya. Oke. Yang kedua adalah penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya diperoleh dari kalau ada a logaritma fx sama dengan a logaritma gx, maka ekuivalen ya, berarti fx sama dengan gx. Nah, ini untuk persamaan. Untuk pertidaksamaan ada dua hal. Yang pertama, bentuk umumnya, kalau a logaritma fx gitu ya, tidak sama dengan itu namanya pertidaksamaan. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Saya formulakan untuk yang kurang dari saja, yang lain biasanya mengikuti. A logaritma gx. Logaritma gx ya. Maka tetap yang pertama ada syarat. Ya, syarat bahwasanya isi logaritma ini fx gitu ya, harus lebih dari 0 dan gitu ya, gx juga harus lebih dari 0. Yang kedua, penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya, kita memiliki dua kemungkinan. Gitu ya, dua kemungkinan. Yang pertama, kalau A itu lebih dari 0, tapi kurang dari 1, berarti pecahan. Gitu ya. Yang kedua adalah A lebih dari 1. Berarti bisa 2, 2,5 dan sebagainya. Maka diperoleh hubungan bahwasanya kalau A logaritma fx kurang dari A logaritma gx itu penyelesaiannya fx justru berbalik dengan gx. Semula kurang dari menjadi lebih dari. Kalau semula lebih dari berarti menjadi kurang dari. Itu kalau A-nya adalah pecahan. Kurang dari 1, lebih dari 0. Bagaimana kalau A-nya lebih dari 1? Linier. Berarti A logaritma fx kurang dari A logaritma gx, maka penyelesaiannya adalah fx akan kurang dari gx. Ya. Nah, ini harus mulai dilogiskan supaya kurang lebih seperti waktu kita membahas persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Ya. Oke, nanti kita akan bahas contoh-contoh soalnya. Mari kita coba selesaikan soal pertama ini. Lihat, begitu ketemu soal yang bersifat persamaan logaritma, yang perlu diingat adalah syaratnya dulu. Yang pertama ini, isi logaritma, berarti yang pertama adalah x harus lebih dari 0. Ini berarti ini syarat. Ya, syarat. Oke ya. Yang kedua adalah x plus 1 harus lebih dari 0. X plus 1 harus lebih dari 0.
Oke, berarti ini ekuivalen. Oh, berarti X harus lebih dari negatif 1. Andaikan nanti dalam penyelesaian ada nilai X yang kurang dari 0, atau kurang dari min 1, berarti dia bukan penyelesaian. Nah, ini syarat. Sekarang kita menuju ke penyelesaiannya. Jadi 2 kali kerja penyelesaian. Oke. Yang pertama, ruas kiri ini mengandung unsur sifat penjumlahan 2 logaritma, maka itu sama dengan perkalian isinya. Oh, berarti X kali X plus 1. Sama dengan ruas kanan tetap 2 logaritma 12. Oke. Maka sudah bisa ekuivalen karena ini sudah sama, sudah sama. Sesuai dengan sifat persamaan logaritma berarti ekuivalen. Oh, berarti X kali X plus 1 gitu ya, sama dengan 12. Nah, silahkan disederhanakan berarti X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat tentu harus memfaktorkan kalau memang bisa. Berarti plus 4, ini X min 3 sama dengan 0. Maka di sini dari persamaan ini X sama dengan negatif 4, ini X sama dengan 3. Kemudian dihubungkan, ini ada penyelesaian, dihubungkan dengan syarat X-nya harus lebih dari 0. Berarti yang ini sudah tidak memenuhi. Gitu. X-nya sama dengan 3. Jelas memenuhi yang ini lebih dari 0. Memenuhi yang lebih dari min 1. Berarti ini memenuhi. Gitu ya, memenuhi. Maka kemudian orang menuliskan nilai X yang memenuhi adalah hanya 3. Ya, X sama dengan 3. Kalau mintanya berupa himpunan penyelesaiannya, berarti biasanya orang menuliskan begini. Nah, ya, demikian contoh contoh 1. Kita bahas soal kedua. Ini pernah muncul di SBMPTN ya. Lihat, soalnya seperti ini. Nah, sudah mulai meningkat, tetapi kita tetap harus merumuskan syarat dulu. Jadi syarat. Yang ada X-nya itu di bilangan pokok. Syarat bilangan pokok itu harus lebih dari 0. Jadi harus lebih dari 0. Gitu ya. Dan tidak boleh 1. Nah ini, syarat bilangan pokok tidak boleh 1. Ya. Tidak boleh 1. Oke, maka di sini ada X harus lebih dari, harus kurang dari 2, gitu ya, harus kurang dari 2. Nah, harus kurang dari 2. Nah, oke, harus lebih dari 0, ya, kurang dari 2. Oke, kemudian yang di sini adalah syaratnya X tidak boleh sama dengan berapa ini? 1. Tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau 2 dikurangi 1 sama dengan 1, maka X tidak boleh 1. Ya, ini syaratnya. Sekarang dari sisi penyelesaiannya. Oke, penyelesaiannya berarti ini perpangkatan, Pak. Oh, berarti kita pertama bergerak dari sisi eksponen dulu. Ya. Maka lihatlah, kalau 2 min X logaritma 27 yang dikuadratkan itu mengharuskan 9, berarti ada 2 kemungkinan. Karena ini kuadrat. Ya. Ada 2 kemungkinan. Berarti kemungkinan pertama adalah 2 min X logaritma 27 harus sama dengan negatif 3. Karena negatif 3 kuadrat juga 9. Yang kedua, 2 min X logaritma 27 itu harus sama dengan 3. Kita uraikan satu persatu. Lihat baik-baik. Ini kita bisa juga memakai hukum logaritma. Hukum logaritma begini berarti sama dengan, berarti 27 sama dengan bilangan pokok. Berarti berapa? 2 min X pangkat min 3. Oke, 27, gitu ya, 27 jadikan pangkat min 3 juga. Berarti ini sama dengan berapa ini? Iya, sepertiga, gitu ya. Sepertiga pangkat min 3.
Ya, sepertiga pangkat min 3 itu 27. Nah, sudah. Berarti ini sama pangkatnya. Berarti bilangan pokoknya ini juga bisa disamakan. Berarti ini adalah 2 min X sama dengan sepertiga. Berarti X sama dengan min 4/3. Ya, min 5/3. Gitu ya. Min X ya. Min X min 5/3. Berarti X sama dengan 5/3. Cek ke syarat. X-nya harus kurang dari 2. Oke, 5/3 itu kurang dari 2, memenuhi. Tidak sama dengan 1, memenuhi. Berarti ini memenuhi. Sebutlah ini X yang pertama. Oke. Nah, sekarang dari yang kedua. Sifat logaritma seperti ini kembalikan ke definisi awal. Berarti 27 sama dengan, berarti 2 min X sama dengan pangkat 3. Gitu ya. Nah, sudah. Berarti kita bisa menyamakan pangkatnya ini sama dengan 3 pangkat 3. Nah, maka ini sama dengan sini. Bilangan pokoknya berarti 2 min X harus sama dengan 3. Berarti min X harus sama dengan 1. X harus sama dengan min 1. Apakah kurang dari 2? Iya. Apakah tidak sama dengan 1? Iya. Berarti ini juga memenuhi. Berarti ini sebutlah X2. Yang diminta adalah X1 ditambah X2. Berarti 5/3 ditambah min 1. Berarti hasilnya adalah berapa? 2/3. Ada nggak pilihannya? Oh, ada. Begitu cara menjawabnya. Oke, sekarang kalau ada soal seperti ini. Nah, ini sudah mulai ditingkatkan gitu ya. Di mana bentuk logaritmanya itu ada pengkuadratnya. Nah, maka biasanya orang memisalkan gitu ya. Misal gitu ya. Misal 4 log X itu sama dengan Y. Oke, sama dengan Y. Nah, maka nanti biasanya lebih sederhana. Oke, sekarang kita bergerak ke syarat dulu. Syarat. Oke, yang pertama ini X. Ada di dalam logaritma berarti X tidak boleh negatif atau 0. Berarti harus lebih dari 0. Oke, satu syarat. Yang kedua, ini dalam logaritma ada akar X. Berarti akar X itu nggak boleh negatif atau 0. Berarti harus lebih dari 0. Oke. Nah, khusus akar begini berarti ekuivalen X-nya harus positif. X-nya, karena akar X harus lebih dari 0, maka X-nya harus lebih dari 0. Karena di dalam akar tidak mungkin negatif. Gitu ya. 0 boleh, tetapi syaratnya tidak boleh sama dengan 0, lebih dari 0. Maka ini X lebih dari 0. Lihat, dua syarat yang sama sudah kita buat. Penyelesaiannya sekarang lihat. Bentuk sederhana dulu dari persamaan dari soal ini. Oke. Ini nggak perlu disederhanakan, berarti ini adalah 2Y kuadrat. Karena kita akan memisahkan 4 log X sama dengan Y. Oke, dikurangi, lihat ini. Akar X itu identik dengan X pangkat setengah. Pangkat isi logaritma itu menjadi pengali ke depannya. Oke. Berarti 2 kali setengah adalah 1. Oh, berarti min 1. 4 log X. Berarti tinggal Y. Oke. Satunya kita kumpulkan di ruas kiri. Min 1 sama dengan 0. Nah, tinggal memfaktorkan. Faktornya adalah ini 2Y. Ya, harus mulai terampil memfaktorkan lagi. Gitu ya, sama dengan 0. Oke, ini harus 1. Oke, 2. Ini berarti harus min. Ini harus plus 1. Oke, coba lihat. Min 2 plus 1 hasilnya min 1. Oke, pas sudah. Maka penyelesaiannya adalah berarti 2Y sama dengan tambah 1 sama dengan 0 gitu ya. Atau Y kurang 1 sama dengan 0. Lanjutkan. Berarti 2Y sama dengan min 1, Y sama dengan min setengah. Di sini Y sama dengan 1. Nah, kembalikan Y. Y adalah 4 log X.
Oh, berarti ini 4 log X harus sama dengan min setengah. Lihat sifat logaritma, berarti X sama dengan 4 pangkat min setengah. Ya, oke, berarti X sama dengan berapa? 4 pangkat min setengah itu berarti 4 pangkat setengah 2 pangkat min berarti ini sepernya, berarti 1/2. Oke, yang di sini kembalikan 4 log X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 4 pangkat 1 sama dengan 4. X sama dengan setengah, apakah memenuhi syarat? Oh, syaratnya lebih dari 0, lebih dari 0 berarti memenuhi. Sebutlah ini X yang pertama. 4, apakah memenuhi? Lebih dari 0, lebih dari 0. Oh, berarti memenuhi. Sebutlah ini X yang kedua. Yang ditanyakan adalah, berapakah X1 ditambah X2? Lihat, X1-nya setengah, X2-nya 4, berarti jawabannya mestinya adalah 1/2 tambah 8/2. Oke, berarti 9/2. Nih jawabannya. Kita akan bahas soal ini. Ini mengerikan sepertinya ya. Oke, mengerikan, tetapi tetap saja syarat dulu yang harus diurusin. Syarat itu adalah kita membatasi variabel yang ada di dalam logaritma. Ini berarti yang perlu disyaratin. Oh, berarti X kuadrat min X min 12 harus lebih dari 0. Ya, ini berhubung berupa pertidaksamaan kuadrat, kita faktorin. Min 4, ini X plus 3. Lebih dari 0. Oke, pertidaksamaan berarti urusannya garis bilangan. Lihat, di sini ada negatif 3, ada 4, tidak ada sama dengannya berarti nokta terbuka. Nokta terbuka. Oke, 0 ada di tengah, kita coba 0 dikurangi 4, min 4, 0 tambah 3, 3. Min 4 kali 3, negatif. Berarti tengah itu negatif. Hasilnya. Ya berarti sebelahnya positif. Yang diminta lebih dari 0, berarti yang positif yang diambil. Nah, ini syaratnya. X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari 4. Lepas dari itu, dia bukan penyelesaian. Ya, oke, ini syaratnya. Sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, coba lihat logaritmanya sebagai pangkat. Oke, di sini. Biasanya orang melogaritmakan lagi kedua ruasnya. Oh, berarti ruas kiri dulu. Saya tulis penyelesaiannya. Penyelesaiannya, ruas kiri saya logaritmakan. Berarti logaritma, gitu ya. Oke, 10 kali X kuadrat min X min 12, gitu ya. Pangkat logaritma, gitu ya. X kuadrat min X min 12. Oke, saya tutup. Nah, sama dengan yang kanan juga harus dilogaritmakan. Harus imbang dong. Gitu ya. X min 4 kuadrat. Gitu ya. Nah, saya jadikan 1 kuadratnya karena ini jadi 1 ya. Kali X plus 3 sama-sama kuadrat ya. Berarti bisa dikuadratin. Nah, oke. Coba lihat. Hukum logaritma berarti perkalian ini berarti menjadi penjumlahan. Berarti logaritma 10 ditambah logaritma dari X kuadrat min X min 12. Pangkat logaritma X kuadrat min X min 12. Oke, lihat sama dengan ini 2 ini adalah pangkat dari isi logaritma. Berarti bisa menjadi pengali. 2 logaritma. Di dalam saya kalikan, oh ini X kuadrat, itu ya, min 1, berarti min X, min 12. Coba lihat, oke, isi logaritmanya adalah sesuatu yang sama. Oke. Maka lihat, logaritma 10, itu 1. Ini pangkat dari isi logaritma, berarti menjadi pengali. Oh, berarti logaritma X kuadrat min X min 12 dari sini turun jadi pengali kali ini. Loh, sama. Oh, berarti kuadrat. Nah, lognya yang kuadrat. Oke, sama dengan 2 logaritma X kuadrat min X min 12. Seperti saran saya tadi di soal sebelumnya, bahwa
Kalau ada bentuk begini, kita bisa memisalkan. Misal ya. Misal Y sama dengan log X kuadrat min X min 12. Ya, lihat. Sekarang, berarti kita sudah bisa mengubah soal ini dalam bentuk Y. Oke, lihat. Berarti 1 ditambah Y kuadrat sama dengan 2Y. Kalau dikumpulkan lebih bagus Y kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 0. Oke, maka kita sudah bisa memfaktorkan ini ya kayaknya. Berarti ini adalah Y plus, bukan plus, min 1 kuadrat sama dengan 0. Oh, berarti Y min 1 harus sama dengan 0, berarti Y harus sama dengan 1. Ini dia. Y. Y tadi permisalan, Mbak. Oke, kembalikan. Oh, berarti log, lihat, X kuadrat min X min 12 harus sama dengan 1. 1 itu adalah, kalau nggak ditulis ini berarti bilangan pokoknya 10 ya. Berarti log 10. Log 10, artinya 10 log 10 itu 1. Sudah, berarti ini persamaan logaritma. Berarti ekuivalen X kuadrat min X min 12 sama dengan 10. Berarti X kuadrat min X min 22 sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah jumlah akar. Ini sulit sekali difaktorkan. Tetapi yang ditanya jumlah akar. Artinya X1 ditambah X2. Kita bisa meminjam ilmunya persamaan kuadrat. Bahwasanya X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Berarti ini sama dengan 1. Ini jawabannya. Jadi setengah mati kita mencari persamaan ini, gitu ya. Jawabannya cuma 1. Ya, oke. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan logaritma. Seperti biasa, pertama, syaratin dulu ini. Ini harus disyarat. Syaratnya adalah, lihat syaratnya, 3X dikurang 4 harus positif. Berarti 3X lebih dari 4, X lebih dari 4/3. Ini batasan syaratnya. Oke. Sekarang penyelesaiannya. Oke. Penyelesaian seperti ini, itu kita harus menyamakan bentuk logaritma kedua ruas. Ini sepertiga log. Maka di sini juga harus dijadikan sepertiga log. Cara gampangnya, kalikan 1. 1 nggak mengubah nilai, tapi bisa mengubah bentuk. 1 kita ubah menjadi sepertiga log sepertiga. Karena sepertiga log sepertiga itu 1. Maka lihatlah, 3 kali sepertiga log sepertiga. Maka 3 ini bisa menjadi pangkat di sini. Maka soalannya menjadi sepertiga logaritma 3X dikurangi 4 kurang dari sepertiga log 1/27. Oke, disimak baik-baik. Hukum pertidaksamaan logaritma, kalau bilangan pokoknya kurang dari 1, nah, diingat itu. Maka tanda pertidaksamaannya itu harus berbalikan. Berarti 3X ini ekuivalen, saya tulis ekuivalen, 3X dikurang 4 harus lebih dari 1/27. Nah, baru diselesaikan. 3X lebih dari, berarti 4 1/27. Ya, 4 1/27 kalau kalian mau sederhanakan, berarti bentuk pecahan biasa, berarti 27 kali 4, 8. Ini 8 berarti 108 tambah 1, 109. Berarti 3X lebih dari 109 per 27. Oke, maka X lebih dari, sama-sama dibagi 3, 109 per ini 81.
Oke, lihat, kita gabungkan syaratnya. Kita gabungkan syaratnya. Dan penyelesaiannya. Dengan garis bilangan lebih mudah ya. Ini 4/3. Oke, ini nokta terbuka. Oke, lebih dari berarti ke kanan. Ini syaratnya. Harus kita iriskan. Penyelesaiannya sekarang. Penyelesaiannya adalah X lebih dari 109/81. 109/81 itu 1 lebih. Gitu ya. 2 kurang berarti 1 lebih berarti di sini. Karena ini 1 lebih. Oke, 4/3 dengan Oke, kalau disamain penyebutnya berapa ini? 4/3 dengan 109/81. Besar mana yuk? Ini berarti kalikan 27, berarti 81. Kalikan 27, 108. Oh, besar ini. Berarti ini sebelah sini. Oke ya. Maaf, ini salah. Ya. Nah, berarti 109/81 ada di sini. Ini lebih dari. Oke, lebih dari. Maka kedua batasan ini diiriskan. Ini irisannya. Maka penyelesaiannya adalah X lebih dari 109/81. Gitu ya. Jadi harus tetap melibatkan syarat. Karena khawatir nanti X yang di sini ternyata sebelah sini. Sebelah sini. Maka kalau sebelah sini, misalnya sebelah sini, ini penyelesaiannya ke sono, irisannya di sini. Oh, berarti X lebih dari 4/3, bukan lebih dari sini. Ya. Oke, semoga bisa diterima. Soal pertidaksamaan yang kedua. Tetap sama. Kita harus membuat syarat isi logaritma. Berarti syarat dulu. Syarat. Ya. Berarti X kuadrat plus X min 6 harus lebih dari 0. Ini pertidaksamaan kuadrat. Faktorkan. X plus 3 kali X min 2. Lebih dari 0. Buat garis bilangannya. Berarti di sini ada negatif 3. Di sini ada 2. 0 di tengah untuk uji coba. 0 tambah 3, 3. 0 kurangi 2, negatif 2. 3 kali negatif 2 itu negatif. Berarti sini negatif, berarti sebelahnya harus positif. Yang diminta lebih dari 0. Lebih dari 0 itu positif ya. Lebih dari 0 positif. Oke, berarti ini yang diambil. Berarti ini yang diambil. Nah, sudah. Sekarang kita urusin penyelesaiannya. Penyelesaiannya. Lihat. Bentuk soal seperti ini, kita harus menghubungkan semuanya dalam bentuk logaritma. Lihat, 6 logaritma. Oke, agak sini supaya cukup. Ya. 6 logaritma. Tetap X kuadrat plus X min 6. Dikurang 1. 1 itu 6 logaritma 6. Ya, oke. Lebih dari 0. 0 itu 6 logaritma 1. Karena logaritma 1 sembarang bilangan pokok hasilnya adalah 0. Oke. Sudah bisa dihubungkan. Bisa dihubungkan ya. Bisa dihubungkan berarti ini 6 gitu ya. Logaritma ini pengurangan berarti jadi pembagian. X kuadrat plus X min 6 per 6 gitu ya. Lebih dari gitu ya. 6 log 1. Dan baik-baik, bilangan pokoknya lebih dari 1. Maka ekuivalennya adalah X kuadrat plus X min 6 per 6 lebih dari sama dengan 1. Sederhanakan, X kuadrat plus X min 6 lebih dari 6 kali 1, 6. Oke, kumpulkan, berarti X kuadrat plus X min 12 lebih dari sama dengan 0. Soal begini harus difaktorkan. Berarti X plus 4, ini X min 3. Lebih dari sama dengan 0. Mencari penyelesaian begini, buat garis bilangan. Garis bilangan yang saya tumpuk di sini. Karena nanti intersection antara syarat dengan penyelesaian.
X sama dengan min 4. Min 4 di sini. Harus letaknya proporsional dengan yang di atas ya. Min 4. Lebih dari sama dengan, berarti nokta tertutup. Nokta tertutup. Oke. Ini X sama dengan 3. 3 di sini. 3 di sini. Oke. 3 di sini. Lebih dari sama dengan berarti nokta tertutup. Oke. Coba lihat 0 di mana? Di tengah. Cobain 0 tambah 4, 4. 0 kurangi 3. Negatif 3. 4 kali negatif 3. Negatif 12. Berarti nilainya negatif di tengah ini. Berarti sebelahnya positif. Sebelahnya positif. Yang diminta itu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari berarti positif yang diambil. Ini penyebab positifnya. Ini penyebab positifnya. Oke. Iriskan keduanya. Oh, berarti kalau diiriskan set, ini ke sono, gitu ya. Ini kalau diiriskan set, ini ke sini. Maka himpunan penyelesaiannya semua nilai X-nya berarti yang memenuhi adalah X sedemikian hingga. Oke. X kurang dari. Ini min 4 ikut, ini min 4 juga ikut. Berarti kurang dari sama dengan min 4. Karena terpisah, biasanya orang menghubungkan dengan kata atau. Oke, berarti X, 3-nya ikut, 3-nya ikut. Berarti lebih dari sama dengan 3. Begini penyelesaiannya. Contoh terakhir. Contoh terakhir soalnya seperti ini. Sepertinya sudah biasa. Tinggal buat syaratnya dulu. Syaratnya harus syarat. Syaratnya adalah pertama X harus lebih dari 0. Oke. Dari sini syaratnya 2X min 3 harus lebih dari 0. 2X harus lebih dari 3. X harus lebih dari 3 per 2. Oke, ada dua syarat. Nah, sekarang dari penyelesaiannya. Bentuknya harus 3 log semuanya. Ini belum ada 3 log nih. Oke, kalau belum 3 log, kalikan 1. Satunya adalah bentuknya 3 log 3. 3 nanti jadi pangkat sini. Berarti menjadi 3 pangkat 3, 27. Bisa ditulis soalnya menjadi 3 log X ditambah 3 log 2X dikurang 3 kurang dari 3 log 27. Oke, hukum logaritma sudah bisa dilakukan di ruas kiri. 3 log berarti menjadi perkaliannya. Berarti menjadi 2X kuadrat min 3X. Kurang dari 3 log 27. Oke. Sudah terhubung bilangan pokok lebih dari 1 berarti ekuivalennya tanda tidak berubah. Oke, tetap begini set 27. Berarti 2X kuadrat min 3X min 27 kurang dari 0. Bisa nggak difaktorkan ini ya? Oke, kita coba faktorkan. Salah satu harus 2X. Ini X. Sekarang 27 kita coba 9 sama 3. 9 sama 3 berarti 3 bisa kita buat di sini. Berarti 3 kali 2, 6. Ini 9. 6 sama 9 ada hubungan dengan 3. Sudah kita tinggal setting. Ini berarti harus negatif min 9. Di sini harus positif berarti plus 6. Plus 6 min 9 min 3. Sudah mudah. Kurang dari 0. Maka lihat baik-baik. Dari syarat ini, pertama, ada dua syarat. Pertama, X harus lebih dari 0. Sono. Oke, yang kedua, X harus lebih dari 3 per 2. Di sini 3 per 2. Lebih dari. Oke, yang ketiga dari penyelesaian. Dari penyelesaian diperoleh, lihat, di sini ada 9 per 2. Di sini ada min 3. 9 per 2 itu 4,5. 4,5 berarti di sini. Ini 9 per 2. Di sini ada min 3. Min 3 berarti di sini min 3. 0 ada di mana? Oh ya, ini nokta terbuka karena tidak ada sama dengannya. Oke, terbuka. 0 ada di tengah. Coba kan. 0 berarti min 9, 0 berarti 3, min 9 kali 3 itu min 27, berarti setengah itu menghasilkan negatif, nilai negatif. Ini positif. Yang diminta
kurang dari 0. Kurang dari 0 tuh bilangan negatif, berarti ini yang diminta. X penyebab nilainya negatif. Nah, ini. Ya. Dua syarat ini dan penyelesaian harus diiriskan. Jadi lihat irisannya yang ketiga-tiganya ada di sini. Sini. Nah, jadi nggak boleh sembarangan, maka himpunan penyelesaiannya mestinya adalah X demikian hingga. Yang paling bawah adalah 3/2. Yang paling atas adalah 9/2. Oke, berarti X-nya di antara ini. Oke, kira-kira ada nggak ini? 3/2, 9/2. Berarti jawabannya adalah D. Oke ya. Jadi demikian pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Semoga ada manfaatnya apabila suatu saat nanti memang soal ini muncul kembali, kalian bisa menjawabnya, kalian menjadi orang yang berhasil untuk memasuki tes-tes yang kalian hadapi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.